Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jumpa lagi di acara New Spirit. Selama masa krisis ini, tujuan New Spirit program adalah untuk supaya kita semua mendapat hati yang baru dan semangat yang baru setiap hari. Hari ini, saya ingin berbicara tentang rancangan Tuhan yang indah. Rancangan indah Tuhan selama kita melewati krisis yang sekarang ini, krisis yang cukup berat yang melanda kita semuanya. Kita tahu bahwa kita harus jaga jarak. Karena itu kita tidak boleh beribadah di gedung gereja. Tidak ada lagi acara tengah minggu di gereja, di mana biasanya kita dikuatkan iman kita dalam doa malam, doa penyembahan, dan sebagainya. Kita diharuskan tinggal di rumah saja kecuali ada keperluan mendesak. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tuhan berdaulat untuk menghentikan corona ini mestinya. Tapi Dia tidak melakukannya bagi kita. Pasti ada rancangan yang indah dari Tuhan. Sekarang kita beribadah di rumah masing-masing tanpa musik, tanpa media apapun. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Dia saja. Ya, Dia ingin kita berhubungan dengan Tuhan secara langsung, tanpa media apapun, tanpa alat musik apapun. Apa maksud Tuhan? Langsung dengan Tuhan sendiri, yaitu agar kita semakin mengenal Dia. Kita semakin kenal dekat dengan Dia, supaya kita bisa mengandalkan Dia. Seberapa penting sih mengandalkan Tuhan? Seberapa penting Bapak Ibu mengandalkan Tuhan? Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa mengandalkan Tuhan adalah rahasia keberhasilan melewati krisis saat ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan adalah rahasia keberhasilan melewati krisis saat ini. Saya ingin membawa Bapak Ibu membaca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 versi firman Allah yang hidup. FAYH. Yeremia 17 ayat 5, Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang fana dan yang hatinya berpaling dari Allah. Ayat 6, ia seperti semak yang kurus dan kerdil di padang gurun, tanpa harapan untuk masa depan. Ia tinggal di padang-padang garam di gurun tandus yang tidak berpenghuni. Baginya, masa-masa yang baik sudah lewat untuk selama-lamanya. Tetapi, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Apa akibatnya kalau orang itu mengandalkan Tuhan? Ayat 8 dikatakan, ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air. Pohon yang tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dan 8 inilah yang saya ingin garis bawahi. Mengandalkan Tuhan itu membuat kita bisa melewati musim kering yang panjang, melewati masa kekeringan ekonomi yang panjang ini, tapi nggak khawatir. Dan anehnya, meskipun musim kering panjang, daun-daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah yang baik. Meskipun krisis yang sangat berat, gara-gara corona, perekonomian di seluruh dunia ini menjadi ambruk. Bapak Ibu tiba-tiba tidak punya penghasilan, tiba-tiba penghasilan berkurang secara luar biasa. Tiba-tiba krisis ini menimpa kita. Ini ibarat musim kering yang panjang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir dan daunnya tetap hijau
dan bisa menghasilkan buah yang baik. Artinya orang lain benar-benar menderita, tetapi Tuhan memelihara orang yang mengandalkan Tuhan. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Trusting the Lord, mengandalkan Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya, menaruh harapan hanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sumber rasa amannya. Sekarang bagaimana caranya agar bisa mengandalkan Tuhan? Gak mudah, Bu Hana. Kebutuhan saya gimana caranya untuk mencukupi tiap-tiap hari, tiap bulan. Sekarang bingung, cemas, khawatir, tertekan, stres. Bapak Ibu, caranya gimana bisa mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu gak gampang secara manusia memang. Tetapi orang yang percaya pada seseorang, percaya penuh, itu karena orang itu kenal sama orang yang kedua itu. Kenal dekat, semakin kenal dekat, semakin percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita bisa percaya penuh, kita bisa menaruh harapan, kita bisa menjadikan Dia sumber rasa aman. Kita bisa mengandalkan Dia. Itu adalah hasil dari hubungan dekat dengan Tuhan. Bagaimana mendekat kepada Tuhan? Nomor 1, berdoa menyembah Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan mendekatkan kita dengan Dia. Merenungkan firman sungguh-sungguh itu membuat kita kenal Dia dan bisa mengandalkan Dia. Pokoknya di dalam masa kita tinggal di rumah saja banyak waktu. Dulu sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah. Sekarang banyak waktu di rumah. Alangkah baiknya kita gunakan banyak waktu untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman, untuk membangun mesbah keluarga, untuk mencari Tuhan, membaca buku rohani, mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun iman dan sebagainya. Mari kita mendekat kepada Tuhan sehingga kita bisa mengandalkan Dia, percaya penuh kepadanya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah yang baik. Pasti dipelihara oleh Tuhan, tidak kekeringan. Saya mau akhiri dengan kesaksian seorang teman di dalam jemaat saya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang punya tanggungan banyak sekali di keluarganya dan pelayanannya. Suatu hari dia melihat masa krisis ini, dia sendiri juga mengalami krisis ini. Tapi dia melihat ada seorang teman yang lebih membutuhkan pertolongan. Kemudian dia memberikan pertolongan makan sehari-hari kepada temannya dan keluarganya. Sangat berat buat dia memutuskan hal ini, tapi dia berbuat baik. Dan ibu ini pagi-pagi buta, dia sudah berdoa menyembah Tuhan bersama anak-anaknya. Bapak Ibu, orang yang berdoa itu artinya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 2 hari setelah dia memberi pertolongan pada temannya ini, dan dia berjanji untuk memberi pertolongan sampai masa krisis ini selesai kepada temannya ini, padahal temannya nggak minta pertolongan. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian Tuhan memelihara dia dengan ajaib. Seorang teman yang sudah puluhan tahun di luar negeri tidak pernah berhubungan dengan dia, tiba-tiba mengirim uang, mentransfer uang sebanyak 26 juta. Wow, luar biasa. Jauh lebih berkali-kali lipat, beratus kali lipat lebih dari jumlah uang yang dia berikan pada temannya untuk memberi makan temannya dan keluarganya ini. Bapak Ibu, saya mau yakinkan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ya, tidak khawatir. Ya, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Pada musim kering panjang, daun-daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus menolong kami, membawa kami dekat kepada Bapa, membawa kami mendekat kepada Tuhan melalui doa dan firman, sehingga kami benar-benar bisa mengandalkan Engkau. Dan orang yang mengandalkan Engkau, ada janji yang pasti, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan jemaat yang mendengarkan New Spirit ini agar mereka belajar mengandalkan Engkau semasa krisis ini sekalipun. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di acara New Spirit yang akan datang. Tuhan memberkati.